Setelah kita 4 minggu loh kita bersabar, kita ikut pelatihan, training, kita ikut konsolidasi, koordinasi, kita menunggu berhari-hari. Namun kenapa kita belum berangkat, teman-teman? Jadi ada banyak. Jangan sampai isunya jadi bergeser dari Gaza menjadi kami. Itu adalah sesuatu yang keliru. Karena sejak awal kami bergerak ini untuk membuka blokade terhadap Gaza, bukan sama sekali untuk menjadikan diri kami pahlawan. Negara kita ini termasuk negara yang, aku bukan mengatakan negara kita ini lemah, tapi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Nah, sebelum kita masuk di dalam seat yang dibagikan itu, teman-teman, itu di dalamnya itu harus ada negara-negara Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Setelah sekian lama akhirnya kita punya konten podcast di akun ini. Dan kali ini saya sedang bersama orang-orang hebat, para pejuang-pejuang, ya, para influencer, para tokoh-tokoh yang tidak asing lagi kalau sudah bicara Palestina. Di sini ada Ustadz Amar Risalah dan ada Brother Muhammad Rizky. Teman-teman, kita masih di Tunis, tepatnya di satu kota pinggir laut namanya Bizerte. Ini tempat bersejarah sekali. Nanti bicara sejarah akan Ustadz Amar yang mengatakan. Namun saya ingin tekankan bahwa bagaimana persiapan dan sejauh apa sih Global Smooth Flotilla setelah 14 hari kita di Tunisia. Teman-teman, sebagian berita terbaru yang berseliweran di media sosial itu adalah kita mundur dari Global Smooth Flotilla. Ini tidak benar. Memang ada beberapa narasi-narasi yang kontroversi. Kita ini tidak mundur, tapi dari berbagai permasalahan dinamika yang terjadi di lapangan, setelah kita 4 minggu loh kita bersabar, kita ikut pelatihan, training, kita ikut konsolidasi, koordinasi, kita menunggu berhari-hari, delay berkali-kali. Harusnya kita bergerak tanggal 4 September ya. Betul. Diundur lagi sampai tanggal 7 September, sampai tanggal 12 September, dan hari ini tanggal 13 September. 13. Nah, betul. Harusnya hari ini tuh adalah keberangkatan atau final date, tanggal terakhir. Namun kenapa kita belum berangkat, teman-teman? Jadi ada banyak permasalahan. Ya, masalah teknis maupun non teknis. Kalau masalah teknis, teman-teman, jadi bulan ini ya, 2 bulan terakhir ini memang laut Mediterania itu lagi kencang ombaknya, maka kapal-kapal, puluhan kapal yang bergerak dari Spanyol menuju Tunis, yang mana Tunis ini adalah tempat istilahnya perkumpulan kapal-kapal dari Italia, dari Spanyol mampir ke Tunis gitu ya. Kapal-kapal dari Spanyol itu banyak terkena ombak-ombak dan badai selama perjalanan sampai Tunis, itu kondisinya banyak yang rusak. Artinya apa? Banyak kapal-kapal yang harus direparasi, dan artinya reparasi ini nggak sebentar. Maka semakin berkuranglah jumlah kapal-kapal laut Global Smooth Flotilla yang dianggap layak untuk berlayar jarak jauh sampai ke Gaza. Artinya apa? Teman-teman yang datang dari Spanyol itu mereka berhari-hari loh di laut Mediterania menuju Tunis, dan pada akhirnya mereka kehilangan kapal mereka. Kan kasihan. Sementara perjalanan ke Gaza belum selesai, baru separuhnya. Maka dari itu kami tim Indonesia melihat, wah ini nggak bisa seperti ini. Teman-teman steering committee, para penyelenggara ini mereka sedang kelimpungan. Bagaimana kita masa memulangkan lagi sih teman-teman dari Spanyol ini atau teman-teman dari Eropa, 47 negara loh. Jadi teman-teman yang datang dari Spanyol itu bukan orang Spanyol doang, isinya 47 negara berkumpul di sini. Bayangkan kalau mereka semua harus keluar kembali lagi. Maka mereka, teman-teman steering committee, terpaksa harus ada pemangkasan, pengurangan jumlah peserta. Dan itu nggak mudah, makanya ada semacam chaotic di situ, chaos. Dan kami Indonesia Global Peace Convoy memutuskan, oke deh, biar kita meredakan kemarahan teman-teman partisipan, dan kita pun sebetulnya, bagi kita teman-teman Indonesia, kita sudah berkontribusi. Kita sudah kirim 5 kapal untuk acara ini. Kita juga sudah kirim anak-anak bangsa terbaik kita. Kita juga sudah bantu secara akomodasi selama di Tunisia. Dan kita akan terus bergerak. Tapi yang paling penting, teman-teman, ini bukan masalah 1-2 negara. Ini bukan misi negara Indonesia doang. Jadi kita egois, udah kita harus naik semua. Enggak, ini adalah misi bersama yang lebih besar. Maka dari itu kami putuskan, oke, kalau gitu kami Indonesia siap untuk memberikan kursi-kursi kami kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang datang dari jauh, dan mereka memang
nggak mungkin lagi harus kembali, udah sampai poin seperti itu kan. Nah itu sangat diapresiasi oleh teman-teman steering committee gitu loh. Nah tapi kami nggak pulang semua, sebagian aja yang pulang, sebagian stay di sini untuk memantau terus, dan kita terus bergerak bersama teman-teman steering committee untuk memuluskan gerakan ini sampai benar-benar pelepasan itu terjadi insya Allah Ta'ala. Dan saya sendiri akan naik kapal observer namanya insya Allah. Dan kalau teman-teman ya, kalau pada akhirnya kapal-kapal yang rusak itu berhasil diperbaiki, kaptennya siap, kru siap, dan semua kursi sudah semua peserta sudah dapat kursi, ada kapal kosong yang bisa digunakan, kita akan naik bareng-bareng menuju Gaza. Itu kurang lebih teman-teman. Kapan berarti bergeraknya? Ya kita masih menunggu dari pihak steering committee sampai benar-benar kapal ini layak untuk berlayar. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian sabar saja dan terus pantau dan redakan isu-isu yang beredar bahwa kita semua mundur. Kita tidak mundur, kita hanya sedang berstrategi teman-teman. Silakan, Ustaz Amar. Oke, terima kasih Ustaz Husein atas penjelasan, dan saya di sini juga ingin ikut tambahan penjelasan. Pertama gini teman-teman sekalian, jangan sampai isunya jadi bergeser dari Gaza menjadi kami. Itu adalah sesuatu yang keliru. Karena sejak awal kami bergerak ini untuk membuka blokade terhadap kampung halaman Ustaz Husein, yaitu Gaza. Bukan sama sekali untuk menjadikan diri kami pahlawan, bukan sama sekali untuk mengambil simpati, dan ini juga yang ditekankan oleh para steering komite. Ada Mas Tiago, ada Mbak Greta, Mas Yusuf Omar, Mbak Melani, dan lain-lain sebagainya. Mereka semua menekankan bahwa jangan sampai kita mengambil piala pahlawan itu. Dan saya melihat sindrom ini mulai terlihat di Indonesia. Bukan kami para delegasi, tapi teman-teman yang mulai mengglorifikasi perjalanan ini sebagai satu-satunya cara untuk membuka blokade. Kami pada saat pelatihan sudah disampaikan dan kami semua sepakat bahwa cara membuka blokade itu semuanya harus simultan. Harus militer, harus diplomasi, harus tekanan ekonomi, harus juga dengan tekanan boykot, dan juga harus dengan aksi non-violence. Nggak bisa cuma satu, kemudian kita anggap satu-satunya cara. Itu sesuatu yang keliru teman-teman sekalian. Nah, kemudian ya saya di sini juga menggarisbawahi bahwa kami tidak mundur. Kami akan menggunakan berbagai cara dari Indonesia, dan bahkan insya Allah di waktu yang dekat kami di bawah pimpinan Ustaz Husein dan saudara Ustaz Husein yaitu Ustaz Nadir yang juga berasal dari Gaza, asli kadang Malaysia, cuma tinggal di Gaza, akan mengadakan insya Allah aksi berikutnya yang jauh lebih besar dengan persiapan jauh lebih kuat dari Sumut Flotila Nusantara, dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan kami juga akan mengajak teman-teman kami dari Jepang dan Korea yang selalu aksi selama 2 tahun ini untuk mendukung Gaza, untuk berlayar dari Nusantara. Nanti akan kita pusatkan mungkin di Aceh, kemudian sandar sebentar di Thailand, mungkin kita akan berlayar ke Madagaskar atau ke ini dulu ya, ke Maladewa. Dari Maladewa kita belok ke Yaman, dari Yaman menembus ke terusan Suez. Nanti kita lihat rute kita akan menjadi bagaimana dengan persiapan lebih matang, dan tetap bintang utama dalam aksi kita kali ini bukan kami, tapi Gaza. Itu yang lebih penting dari ini semua. Dan pemilihan pelabuhan, kenapa di Bizart, kenapa di Tunisia, bukan di negeri-negeri yang lain? Kalau untuk teman-teman ingat, aksi ini sebetulnya gabungan dari 2 aksi besar. Freedom Flotilla yang diinisiasi oleh saudara-saudara kita di Eropa, dan Sumut yang diinisiasi oleh kawan-kawan kita di Afrika Utara. Flotilla menggunakan kapal, Sumut menggunakan aksi darat, menggunakan truk menembus blokade antara Mesir dan Israel untuk menembus Gaza. Kemudian aksi ini digabungkan, terjadilah kumpulan massa yang luar biasa besar di sini. Bahkan kita ngantri dari sekitar 3.000 orang ya. 3.000 orang aksi menandatangani formulir untuk masuk ke dalam aksi ini, tersaring menjadi kurang lebih sekitar 300. Dari 300 karena kapalnya tidak kuat dan lain sebagainya, karena ada yang sudah sakit kondisinya dan lain sebagainya, disaring lagi jadi 200, disaring lagi jadi 50, terus disaring, dan akhirnya kami memutuskan udah kita semua tarik mundur saja karena dari panitia belum bisa mengakomodasi semuanya. Nah, itu yang paling penting teman-teman sekalian. Jadi bukan mundur, dan saya juga menyesalkan yang mengatakan mundur dan lain sebagainya juga bukan orang-orang yang biasa ada dalam sistem gerakan kepalestinaan. Ingat, gerakan kepalestinaan kita pasca Tufanul Aqsa ini jauh lebih baik, apalagi dengan kepulangan Ustaz Husein ke Indonesia. Jauh lebih tersistem, jauh lebih terstruktur, nggak ada lagi isu-isu liar yang muncul gitu loh. Semuanya tersistem, kita ada dalam satu grup WhatsApp yang sama, kita ada dalam satu grup Telegram yang sama. Kalau ada apa-apa kita saling mengabari, Ustaz bener nggak ini, Ustaz bener nggak ini. Dan kami menyesalkan ada orang-orang yang tidak ikut ke sini, atau dia memang tidak ada dalam lingkungan gerakan kepalestinaan dan dia mengambil kesimpulan sendiri. Apalagi saya lihat di Tris, Ustaz, mereka membayangkan, oh sampai kapan nih main pahlawan-pahlawanannya. Dari awal, bahkan pada saat kita berangkat,
Kita lihat main pahlawan-pahlawanan ini sampai sejauh mana. Dia tidak paham bahwa ini semua tentang membuka blokade. Dia tidak paham bahwa ini semua tentang kerja-kerja jamaah yang terorganisir. Bahwa ini semua tentang kerja-kerja yang ukuran keberhasilannya itu jelas. Bukan kita masuk Gaza, mau mati, mau hidup, nyampe aja dulu. Nggak gitu. Itu namanya bukan bergerak, tapi itu namanya konyol. Oke, mungkin Bang Rizky harus melanjutkan. Aduh, ini sebenarnya udah disampaikan semua. Jadi aku lebih kepada teknis yang terjadi di Tunisia itu memang sangat kompleks teman-teman. Jadi relawan yang berangkat itu dari yang tadinya 33 yang mungkin akan masuk naik dalam kapal turun, akhirnya terakhir itu kalau nggak salah 26 ya. Terakhir itu 26 dan sampai di hari detik akan berangkat itu yang dipanggil hanya 4 orang namanya ya yang udah masuk itu untuk naik boot. Tapi sampai jam 8 malam itu nggak naik sama sekali. Ini teknis ya teman-teman, tapi teknis ini bagian kecil yang memang udah siap kita rasakan gitu. Dan semuanya itu udah tahu. Ini semua tuh akan terjadi, termasuk kayak serangan drone, tekanan internasional, bukannya tekanan internasional, bahkan dari dalam Tunis sendiri itu ada tekanan dari Amerika sendiri ke Tunis itu tekanan. Nah ini itu membuat kondisi mental pastinya akan terganggu juga oleh teman-teman kita semua. Tapi ya itu di sini tuh bukan cuma itu problemnya, tapi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hussein dan Bang Amar terkait dengan jumlah boot yang tadi sudah berkurang banyak dan akhirnya harus dipangkas dan kita harus memilih prioritas. Nah kebetulan negara kita ini termasuk negara yang aku bukan mengatakan negara kita ini lemah, tapi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Nah sebelum kita keluar dari misi ini, bukan keluar maksudnya tidak berada di dalam seat, itu seat yang dibagikan itu teman-teman, itu di dalamnya itu harus ada negara-negara Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan, ya kan, seperti mungkin Indonesia atau negara-negara lainnya yang tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga Israel ataupun Amerika tidak berani untuk menargetkan kapal itu gitu ya kan. Nah itu dimasukin ke dalam kapal-kapal yang banyak tadi nih. Tapi seiring berjalannya waktu ya karena dipangkas, akhirnya ya tentu berkurang, jumlahnya pun berkurang, orang-orangnya pun berkurang. Nah Indonesia itu satu kapal bisa 6, bisa 7 orang gitu ya kan, sangat besar gitu. Nah pada akhirnya kita memilih orang-orang prioritas yang memang akan memberikan tekanan internasional terhadap Israel itu sendiri gitu. Gitu teman-teman, mungkin itu kalau dari aku, karena ini penting banget alasan kita memberikan seat kepada mereka. Jadi teman-teman, ada hal penting juga yang ingin saya tambahkan ya. Dari awal misi kita 2, yaitu menembus blokade Gaza, membuka koridor kemanusiaan, dan yang kedua adalah meningkatkan lagi awareness tentang Gaza. Exposure-nya bukan personal, bukan lembaga, tapi Gazanya yang mau kita jadi exposure utama. Dan kedua misi ini sudah kita jalani, meskipun oke lah misi tembus Gazanya belum selesai, masih dalam proses. Tapi paling tidak, jadi kalau kita tembus ke Gaza, kalau kita masuk ke Gaza, kapal-kapal berhasil mendarat berlabuh di Gaza, artinya kita berhasil memecah blokade. Namun kalau kita tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah memecah kesunyian internasional. Dan yang menarik diri dari gerakan ini bukan hanya Indonesia, tapi ada negara-negara lain, Irlandia, Belgia juga ikut menarik. Bukan mereka tidak mau ikut, mereka pengen banget ikut, pengen banget. Cuma mereka melihat prioritas juga sama dengan kita. Karena Belgia, teman-teman Belgia sudah ada yang naik dari pelabuhan Spanyol, pelabuhan Italia. Udah deh, untuk di Tunisia kita nggak usah naik, nggak apa-apa deh, berbagi kepada yang lain. Jadi itu teman-teman adalah langkah strategis kita agar misi ini secara umum bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses. Ya meskipun harus ada pengorbanan dari kita. Tapi sekali lagi kita akan terus memantau, terus mengawal misi ini sampai benar-benar selesai atau sampai ada keputusan final dari teman-teman steering committee. Ya demikian teman-teman, sudah semakin gelap juga. Yep. Terima kasih kepada antum, mau tambahkan sesuatu? Enggak. Udah ya, aman ya. Udah cukup. Kita belum membahas masalah serangan di Qatar ya, dan bagaimana geopolitik. Nanti kita akan bahas dalam konten selanjutnya di channel Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.